setua-tuanya mobil tidak sama dengan melihara motor. Kenapa? Ya itu yang saya bilang kan, dari cc-nya saja sudah beda, dari rodanya aja udah beda. Mobil roda 4 sama ban serep 5 kan, motor cuma 2. Nah dari situ aja teman-teman coba ubah persepsi teman-teman, terus cari tahu lagi wawasan tentang mobil lah. Jadi setua-tuanya mobil pasti ada kos yang harus dibayar teman-teman. Kayak misalkan contoh kemarin kan saya mobil udah keadaan sehat, terus tiba-tiba saya nabrak kejulukan atau apa, itu ban belakang yang sebelah kiri sobek, terus saya ganti. Nah satu bannya itu 900.000. Jadi ada kos yang harus dikeluarkan kan. Itu satu ban loh, beda dengan motor. Mungkin kalau ban motor satunya di 300.000 sampai ya mahal-mahalnya mungkinnya sampai 500 lah gitu. Tapi beda dengan mobil kan itu. Ini bicara motor pada umumnya ya, kayak cc-nya 100 sampai 150 lah. 100 sampai 160 kan mungkin, atau 250 cc. Pokoknya yang motor-motor matic sekarang lah gitu. Soalnya ya kebanyakan umum kan orangnya pakai motor-motor kayak gitu, kayak Beat, terus Vario, terus PCX. Maaf ya saya tidak disponsori sama brand-brand tersebut. Ya itu sih teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen melihara mobil tua, ya monggo aja, nggak ada salahnya sih, nggak ada salahnya mencoba lah gitu. Saya tidak mentakut-takuti teman-teman dan tidak melebih-lebihkan apa yang berdasarkan dengan pengalaman saya sendiri teman-teman. Jadi saya tuh hanya nge-share aja, mengedukasi ke teman-teman bahwasannya ya pengalaman saya kayak gini gitu. Cobain deh teman-teman melihara mobil tua aja. Pak, misal gitu, teman-teman udah ada garasi, terus mobil tuanya itu tuh dipakainya nggak dipakai tempur lah gitu, dipakainya buat keluarga. Terus ngeluarin biaya terus aja sampai gede kan gitu, pasti otomatis tuh bakal sayang kan gitu, bakal sayang banget, bakal nyaman. Ya itu sih yang saya rasain gitu teman-teman. Jadi mau brand apapun, namanya mobil pasti ada kekurangan dan kelebihan. Pasti semua brand. Cuman bagi saya pribadi prinsipnya adalah kita kan tinggal di negara Asia, otomatis kita juga harus cari pemikirannya, insinyurnya minimal nih di Asia juga, karena Jepang kan Asia kan gitu. Misal contoh, kenapa saya mikirkan insinyur juga? Ya insinyur kan yang menciptakan mobil kan itu. Misalkan insinyur Jerman gitu, ya insinyur Jerman kan menciptakan mobil berdasarkan kebutuhan orang Jerman. Insinyur Asia menciptakan mobil berdasarkan pasar global Asia. Insinyur Amerika menciptakan pasar global Amerika kan gitu. Pokoknya yang lingkup-lingkup enggak jauh beda lah. Ketika ambil contoh, kita melihara mobil BMW itu yang dari Eropa. Itu kan dia kan didesain secara umumnya di Eropa kan. Dari olinya aja udah beda. Terus di sana kan ada musim dingin, kayak di kita kan nggak ada musim dingin kan. Terus sensor segala macem, ya banyak dari setirnya aja udah beda kan, ada yang di kiri, terus datang ke Indonesia harus ke kananin kan, karena udah terbiasa kan mungkin gitu. Ya gitu sih teman-teman. Jadi menyesuaikan saja apa yang teman-teman butuhkan dimanapun dan kapanpun berada gitu. Pada dasarnya mobil itu tujuannya diciptakan untuk transportasi kan, transportasi keluarga, transportasi yang bisa masuk selain motor kan mungkin gitu. Pada dasarnya sama sih mau mobil apapun, cuman yang jelas teman-teman harus tetap mempertimbangkan lagi, cari lagi wawasannya yang seluas-luasnya lagi tuh teman-teman. Kalau dari saya mah, kalau dari saya pribadi, pengalaman saya pribadi melihara mobil tua itu
ya uniknya apa ya, ada aja gitu tantangan dan rintangannya dan kesenangannya lah. Oke gitu aja teman-teman, jangan lupa subscribe, comment, and like. Thank you for watching. Kemarin sebenarnya sudah dibahas ya, mending pilih mobil tua atau mobil muda atau mobil baru, sorry. Konteks tersebut saya tidak bisa menjudge semuanya itu baik dan buruk gitu. Jadi kembali lagi ke kondisi teman-teman kalian, kebutuhannya apa, terus dananya berapa, itu ada di pilihan kalian juga. Yang jelas saya ingin nge-share kepada teman-teman semuanya. Jika dirasa teman-teman pengen melihara mobil tua, tentu ada resiko dan cost yang harus dibayarkan. Dalam arti, saya ambil contohnya plusnya dulu ya. Mobil tua itu plusnya bagi saya itu adalah bandel, rewel. Nggak rewel, sorry. Secara garis besar mobil tua itu bandel lah. Tapi dibalik itu ada suatu kekurangan, yaitu spare part, yang dimana industri besar itu sudah diciptakan maksimal 5 tahun ke atas tuh sudah di stop produksi, atau 10 tahun lah. Contohnya jangan jauh-jauh kita ke negara Jepang, itu misalkan mobil di atas 10 tahun itu sudah dihancurkan kan gitu. Beda di Indonesia kan. Makanya dari itu ada spare part yang OEM itu yaitu sebenarnya hanya diciptakan partnya beda tempat aja gitu. Sebenarnya sudah didesain secara mirip, secara khusus juga, cuman beda made-nya aja. Made in, misalkan spare part originalnya kan made in Jepang ya. Kalau ini made in Taiwan, made in Thailand gitu. Sebenarnya sama-sama function sih. Itu kekurangannya ya. Terus kalau misalkan teman-teman ambil mobil muda, misalkan ambil mobil baru, misalkan ada dua opsi nih, mendingan second tapi di bawah 5 tahun, atau ngambil baru kredit kan gitu. Kalau misalkan dirasa teman-teman ngambil mobil di bawah 5 tahun, misalkan sekarang tahun 2026 ya, teman-teman ngambil tahun 2021, tapi dana teman-teman fresh banget, ya udah sikat aja gitu tuh. Kalau bagi saya ya, selagi teman-teman bayarnya cash ya, kecuali teman-teman bayarnya kredit, itu masih mending teman-teman ambil mobil baru. Kenapa ambil mobil baru? Karena yang pertama, garansi spare part. Kalau teman-teman ngambil mobil baru kan masih ada garansi spare part. Kalau misalkan teman-teman ngambil mobil second terus umurnya sudah 5 tahun gitu, yaitu sudah tidak berlaku spare part, mungkin spare part mesin atau kilometer lah. Apalagi kalau kilometernya sudah tinggi kan gitu sih. Jadi sekarang itu sudah zaman teknologi ya, sangat berkembang pesat sih tiap tahun tuh. Para insinyur menciptakan inovasi yang terbaru gitu. Makanya mobil-mobil sekarang tuh berlomba-lomba menciptakan inovasi. Beda sama zaman dulu. Mungkin zaman dulu kan penemuan pertama, ya sama aja sih inovasi, cuman ketika kita ngelihat di posisi sekarang kan inovasi tersebut tuh kayak terlihatnya kuno, mungkin ketinggalan zaman. Tapi di balik itu ada suatu ciri khas tertentu yang tidak dimiliki oleh mobil-mobil zaman sekarang kan gitu. Sebenarnya insinyur sekarang tuh sudah memikirkan gitu kan, kenapa mobil zaman sekarang tuh bodinya ringan, terus ya karena itu supaya ketika mobil itu amit-amit ya kecelakaan, itu kan daya momentum hancurnya itu tidak merusak tubuh gitu, langsung menyalurkan ke bagian mobil itu. Terus airbagnya juga muncul kan gitu,
Itu makanya sekarang banyak teknologi dari brand Toyota, Honda menciptakan inovasi lah tentang mobil listrik, terus airbag, ABS, terus cruise control dan lain-lain, banyak banget lah, luar biasa. Cuman ya itu buat quality bodinya aja agak ya kurang kan gitu. Cuman saya yakin dan saya rasa para insinyur itu sudah meneliti lah kenapa mobil tersebut gampang penyok atau gimana. Nah, makanya dari itu saya sebenarnya tidak mau banyak cerita tentang masalah mobil kan gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh tanya aja di kolom komentar, nanti saya akan coba bikin video lah tentang pertanyaan tersebut lah. Pertanyaan-pertanyaan yang positif ya. Ya mungkin saya hanya men-share aja ya, sekarang tuh era sangat berkembang pesat banget. Makanya saya ngamanatin ke teman-teman semua, apalagi yang generasi muda, generasi Gen Z. Ayo semangat, jangan di rumah terus, jangan main game terus. Pokoknya gerak, lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Minimal kalian bertanggung jawab untuk diri kalian sendiri. Itu yang pertama. Oke. Jadi sekarang tuh sudah sangat pesat banget perkembangan. Apalagi sekarang munculnya AI. Ya mungkin setelah 10 tahun yang akan datang, manusia yang malas atau apa mungkin akan ketinggalan gitu tuh. Cuman kalau misalkan manusia yang bisa menyeimbangkan teknologi, ya itu sangat memudahkan kan gitu sih. Jadi ayo kita ikutin alurnya kan gitu, alur perkembangan zaman yang sangat pesat luar biasa ini. Terus jangan lupa teman-teman juga ikhtiar, kerja keras, berdoa, minta doa orang tua juga, minta doa restu bagi yang ada, bagi yang belum, bagi yang sudah ditinggalkan, mohon maaf, minta tolong didoakan, kirim doa arwah gitu bagi yang muslim ya. Kalau yang non muslim sesuai kepercayaannya masing-masing. Oke, teman-teman, waktu itu kan ada yang DM lagi sih, banyak sebenarnya yang DM ke saya. Ada yang nulis di kolom komentar juga, ada yang nanya ke saya, "Bang, kenapa nggak ngambil Civic Nova?" Jadi teman-teman, saya kan dulu itu waktu masih SD kan, saya tuh punya mobil Grand Civic ini. Sebenarnya bukan punya saya sih, punya orang tua. Jadi saya ada nostalgianya lah gitu, rasa kangennya, rasa segala macamnya yang luar biasa ke mobil ini. Jadi saya ketika naik di sini tuh rasanya tuh nostalgia gitu teman-teman. Jadi bukan kebutuhan atau apa sih gitulah mungkin teman-teman. Ya itu ya teman-teman. Jadi saya tuh memelihara mobil Grand Civic itu berdasarkan nostalgia aja sih. Terus juga mempertimbangkan juga kan selama 1 tahun tuh ya. Jadinya saya mengambil keputusan di Grand Civic ini. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Nah terus saya juga ingin mempertegas kepada teman-teman semua ya, melihara mobil tua itu ya setua-tuanya mobil tidak sama dengan melihara motor. Kalau melihara motor contoh ya kosnya ya kos motor kan, beda dengan melihara mobil. Setua-tuanya mobil, ingat, kosnya lebih besar daripada motor. Dari cc-nya aja udah kelihatan kan. Misal motor PCX, maaf saya nyebut merek nih, saya tidak disponsori, maaf banget. Misal itu PCX cc-nya 160, disaingin dibandingkan dengan mobil Civic misalkan cc-nya 1500, dari cc-nya saja sudah kelihatan beda kan gitu. Dari cc-nya saja gede mobil, terus rodanya aja beda. Motor ada 2, mobil ada 4. Kayak kemarin contoh, saya
nggak ada niat, nggak ada apa sama sekali kan, namanya insiden kan ya di jalan, ban tiba-tiba robek, itu ganti satu. Nah satu bannya mobil itu kalau teman-teman mau tahu 900.000 ban tubles. Coba bayangin kalau satu bannya motor misalkan 350 lah tuh, berarti kan udah 3 kali lipatnya kan. Ya itu sih teman-teman, melihara setua-tuanya mobil pasti ada biaya yang sangat besar. Terus jangan disamakan dengan melihara motor. Teman-teman juga harus rawat. Kalau misalkan mobil ya mobil, motor ya motor gitu. Maksudnya dalam arti apa ya, persepsi teman-teman tuh harus coba dirubah lah. Coba berpikir lagi, terbuka lagi, terus cari lagi wawasannya tentang mobil atau motor kan. Soalnya kenapa teman-teman, nanti ketika teman-teman melihara mobil tua, maaf ya saya yang mengatakan kayak gini, jangan lupa tonton video selanjutnya. Bye bye.